Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Pesugihan Janda Kembang. Saya ucapkan selamat mendengarkan. Di sebuah komplek perumahan, terlihat ibu-ibu sedang membeli sayuran ke pedagang keliling. Beberapa saat kemudian, lewatlah seorang wanita cantik yang memakai pakaian kabaya lengkap. Wanita cantik ini bernama Sulastri Ningsih, atau ibu-ibu komplek ini sering memanggilnya dengan panggilan Bude Sulastri. Bude Sulastri ini seorang janda kembang yang kaya raya. Dalam kesehariannya, penampilannya selalu memakai adat Jawa atau kebaya lengkap yang semakin membuat kecantikannya terlihat alami. Walaupun usianya sudah 40 tahun ke atas, namun banyak orang mengira kalau Bude Sulastri ini masih seperti gadis yang berusia 25 tahun. Kecantikannya dan kemewahannya selalu menjadi buah bibir para warga komplek perumahan, terutama para ibu-ibu. Mereka banyak yang heran dari mana Bude Sulastri mendapat penghasilan. Karena selama ini, Bude Sulastri itu tidak pernah terlihat bekerja. Namun, gaya hidupnya sangat mewah. Mulai dari rumahnya yang sangat megah dan mobilnya yang bagus. Apalagi, setiap keluar, Bude Sulastri selalu memakai banyak perhiasan. Mulai dari cincin, gelang, kalung, dan anting-anting yang mahal. Bahkan tidak jarang yang menganggap kalau Bude Sulastri ini melakukan pesugihan. Ketika Bude Sulastri lewat di depan ibu-ibu, Bude Sulastri menyapa dengan ramah dan disambut dengan ramah pula oleh para ibu-ibu. Namun sepeninggal Bude Sulastri, ibu-ibu itu kembali berbisik-bisik dan bergunjing. Namun menghadapi itu semua, Bude Sulastri santai saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Dari kejauhan terlihat 3 pasang mata mengawasi Bude Sulastri. 3 pasang mata ini ternyata sudah sejak lama mengawasi tingkah sang janda kembang ini. "Karyo, itu loh yang aku maksud, target kita malam nanti," kata salah seorang lelaki kepada temannya yang bernama Karyo. "Wah, Bang Jamal benar-benar hebat, benar-benar pintar memilih target. Kelihatannya dia memang wanita yang kaya raya, Bang," saut Karyo kepada lelaki yang ternyata bernama Jamal itu. "Sebaiknya kita susun rencananya sekarang. Dan kamu, Udin, kamu nanti malam bertugas sebagai sopir." "Iya, Bang," jawab lelaki satunya lagi yang bernama Udin. Malam itu, Jamal, Karyo, dan Udin melancarkan aksinya. Tepat jam 2 malam, terlihat sebuah mobil sedan berhenti di depan rumahnya Bude Sulastri. Kemudian keluarlah 3 orang yang tidak lain, Jamal, Karyo, dan Udin. Jamal dan Karyo dengan memakai baju hitam-hitam seperti ninja. Mereka mulai memasuki rumahnya Bude Sulastri. Sementara Udin menunggu di mobil. Jamal mulai mengeluarkan sesuatu untuk membuka pintu yang terkunci. Jamal dan Karyo sangat girang sekali ketika mendapati ternyata pintu rumah Bude Sulastri sama sekali tidak dikunci. Akhirnya mereka dengan mudah masuk ke dalam rumah. Jamal langsung menggeledah semua lemari di ruang tamu dan Karyo menggeledah di lain tempat. Semua lemari dia geledah, namun Jamal tidak menemukan apa-apa. Justru dia menemukan hal yang sangat aneh dan menakutkan. Ketika Jamal membuka pintu lemari, ternyata isinya cuma tanah bercampur bunga melati, atau lebih tepatnya, lemari itu berisi tanah kuburan. Jamal melanjutkan menggeledah lemari lainnya. Justru dia menemukan boneka yang berbentuk seperti pocong kecil. Jamal merasakan jantungnya seperti berhenti berdetak ketika dia merasakan ada sesosok tangan yang memegang pundaknya. Bergegas, dia membalikkan badannya, namun dia tidak menemukan apa-apa.
Namun ketika dia kembali menghadap ke tempat semula, dia sangat terkejut sekali karena dia mendapati Budi Sulastri sudah berada di depannya dengan tersenyum sinis. Terlihat Budi Sulastri memegang sebuah boneka, dan di tangan satunya memegang sebuah jarum. "Terima kasih, kamu sudah mau datang kemari. Jadi malam ini aku tidak perlu susah-susah mencari tumbal," kata Budi Sulastri dengan senyum yang menakutkan. "Apa maksudmu?" tanya Jamal dengan nada ketakutan. Budi Sulastri tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dan menancapkan jarum ke boneka yang dia pegang. Saat itu juga Jamal merasakan kakinya seperti lumpuh dan tangannya juga tidak bisa digerakkan. Budi Sulastri langsung menjambak rambutnya Jamal dan menyeret laki-laki itu ke dalam kamarnya. Jamal merasakan dirinya seperti tidak sadarkan diri. Namun ketika dia sadar, dia sudah mendapati dirinya terlentang di atas meja. Tangan kakinya diikat dan mulutnya disumpal dengan kain. Matanya langsung terbelalak ketika dia melihat di sampingnya ternyata Karyo juga mengalami nasib serupa. Dia juga terlentang di atas meja dengan posisi persis seperti dirinya. Kaki tangan diikat dan mulutnya disumpal dengan kain. Beberapa saat kemudian datanglah Budi Sulastri sambil membawa pisau yang sangat tajam. Pisau itu digerak-gerakkan seperti menari-nari di depan mukanya Karyo. "Beruntung sekali aku malam ini tanpa susah payah bisa mendapatkan 2 tumbal sekaligus," kata Budi Sulastri sambil tertawa mengerikan. Jamal dan Karyo benar-benar sangat ketakutan. Mereka ingin berteriak, namun tidak bisa karena mulutnya tersumpal kain. Jamal hanya bisa membelalakkan matanya ketika dia melihat Budi Sulastri mengeksekusi Karyo dengan sangat keji. Darah langsung muncrat dan mengalir ke dalam ember yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Budi Sulastri. Kemudian janda kembang yang cantik itu berkata, "Nyai Ratu, keluarlah Nyai Ratu. Hamba mempersembahkan darah segar yang sangat menggiurkan." Mata Jamal semakin terbelalak ketika dia melihat ada kepulan asap yang perlahan-lahan berubah menjadi sesosok wanita berambut panjang, berjubah putih, dan wajahnya seperti tengkorak. Sosok yang mengerikan itu langsung mengambil ember yang berisi darah dan langsung meminumnya sampai habis. Dalam ketakutannya itu, Jamal hanya bisa meronta-ronta sambil membelalakkan matanya. Ketika perlahan-lahan Budi Sulastri menghampirinya dengan membawa pisau. Dan selanjutnya, nasib Jamal tidak jauh berbeda dengan Karyo. Di lain tempat, Udin yang menunggu di mobil mulai gelisah. "Ini kenapa ya Karyo dan Jamal kok lama sekali? Jangan-jangan mereka lagi bersenang-senang dengan janda itu. Wah, kurang ajar sekali. Kalau lagi ada target yang enak, aku malah disuruh menunggu mobil. Sebaiknya aku susul mereka saja," kata Udin sambil langsung berjalan menuju pintu rumahnya Budi Sulastri. Begitu memasuki rumahnya Budi Sulastri, mata Udin langsung terbelalak begitu melihat apa yang terjadi di depannya. Dia melihat Budi Sulastri memakan mentah-mentah kedua temannya. Melihat Udin tiba-tiba muncul di depannya, Budi Sulastri langsung berdiri dengan kondisi penuh darah di mulutnya. Sambil membawa potongan tangannya Jamal, dia menghampiri Udin. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Udin langsung berteriak dan kabur menuju mobilnya. Begitu masuk ke dalam mobil, Udin langsung menghidupkan mobil dan melarikannya sekencang mungkin. Namun ketika sampai di perempatan jalan, Udin melihat ada sepasang tangan pucat memegang setir mobilnya, dan tangan itu memutar secara brutal setir mobil. Sontak mobil itu langsung meluncur liar.
Seketika itu juga mobil itu langsung meluncur liar dan akhirnya menabrak pohon. Udin pun langsung tewas seketika di tempat. Pagi itu, Bude Sulastri sedang duduk di depan teras rumahnya. Beberapa saat kemudian, datanglah pembantunya pulang dari berbelanja bahan-bahan dapur. Melihat pembantunya bersungut-sungut dan cemberut, Bude Sulastri pun dengan tersenyum menyapa sang pembantu. "Inem, kamu ngapain cemberut saja?" tanya Bude Sulastri. Sejenak Inem terhenti dan meletakkan semua bahan belanjaannya. Dia kemudian berkata kepada Bude Sulastri, "Itu Bude, tadi waktu belanja, ibu-ibu bergunjing tentang Bude." "Bergunjing bagaimana maksudmu?" tanya Bude Sulastri. "Ya, mereka mengatakan kalau Bude Sulastri itu nggak pernah bekerja, tapi uangnya kok banyak. Pasti Bude pakai pesugihan. Mereka berkata seperti itu, Bude." Bude Sulastri kembali tersenyum mendengar kata-kata polos dari sang pembantunya. "Memangnya siapa, Nam, yang bilang seperti itu?" Dengan sedikit ragu-ragu, Inem menjawab pertanyaan majikannya. "Itu, Bude, itu Tante Ratna yang bilang seperti itu," kata Inem setengah berbisik sambil melirik ke kiri dan ke kanan. "Terus, kalau menurutmu, orang-orang seperti itu pantasnya diapain, Nem?" tanya Bude Sulastri kepada Inem sambil menatap tajam. Sejenak Inem merasakan kengerian dalam sorot matanya Bude Sulastri. "Saya nggak tahu, Bude," jawab Inem bingung bercampur takut. Kemudian Bude Sulastri kembali mengulangi pertanyaannya. "Sudahlah, apapun jawabanmu, aku tidak akan marah. Enaknya orang seperti itu diapain?" Kembali Inem kebingungan. Dia bingung. Orang-orang seperti Tante Rana harus diapain? Tiba-tiba, tanpa sengaja, entah dapat ide dari mana, tiba-tiba mulutnya keceplosan. "Ya, semoga saja orang-orang itu mulutnya akan dimakan belatung," kata Inem polos. Bude Sulastri langsung tertawa terbahak-bahak. "Wah, kamu memang pintar, Nem. Jawabanmu memang sangat tepat sekali. Orang-orang seperti itu memang mulutnya harus dimakan belatung," kata Bude Sulastri. Inem jadi bingung, tapi dia juga lega karena dia tidak mengira kalau jawabannya benar-benar membuat puas majikannya. Malam itu, tepatnya menjelang dini hari, Bude Sulastri duduk bersila sambil memegang sebuah boneka pocong. Dengan berkomat kamit, dia menusuk mulut boneka itu dengan jarum. Bersamaan dengan itu, di lain tempat, terlihat Tante Ratna terbangun dari tidurnya. Dia merasakan sangat haus dan mulutnya sangat panas. Tante Ratna langsung mengambil segelas air dan meminumnya. Namun, begitu meminum air, Tante Ratna merasakan mulutnya seperti terbakar. Dia berteriak histeris sampai membangunkan seisi rumah. Semua orang panik melihat mulut Tante Ratna yang hancur seperti terkoyak-koyak. Tante Ratna pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun setelah sampai di rumah sakit, ketika diperiksa, dokter tidak menemukan penyakit apapun. Menurut perkiraan dokter, Tante Ratna ini mengalami infeksi di mulut. Walaupun belum sembuh, keesokan harinya Tante Ratna diperbolehkan pulang sambil dibekali beberapa obat dan resep. Namun dari hari ke hari, mulut Tante Ratna bukannya sembuh, tapi malah semakin parah. Bahkan belatung sudah mulai menggerogoti. Untuk makan pun sudah tidak bisa, apalagi bicara. Setiap saat jarum infus selalu tertancap di tangannya untuk menyalurkan sari-sari makanan.
karena dia sudah tidak bisa makan dengan mulutnya. Banyak teman-temannya yang menjenguk. Akhirnya, salah satu temannya yang bernama Bu Sastro memberitahukan kalau dia mempunyai keponakan yang sering dimintai tolong orang-orang yang mempunyai masalah dengan hal gaib. Tanpa menunggu lebih lama lagi, keesokan harinya keponakan Bu Sastro yang bernama Aji datang dan langsung menjenguk Tante Ratna. Aji pun langsung duduk bersila dan merapalkan mantra. Ternyata dia sedang berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib yang mengganggu Tante Ratna. Dari negosiasi itu, Aji mendapatkan informasi kalau Tante Ratna bisa sembuh jika permintaan makhluk-makhluk gaib itu dipenuhi. Aji pun menanyakan apa permintaan mereka, dan mereka pun menjawab kalau mereka ingin darah ayam cemani. Tanpa menunggu lebih lama lagi, suami Tante Ratna langsung mencarikan ayam cemani. Begitu ayam cemani sudah diperoleh, ayam itu disembelih dan darahnya diminumkan ke Tante Ratna. Perlahan-lahan namun pasti, kondisi Tante Ratna mulai membaik. Mulutnya yang semula penuh belatung, perlahan-lahan lukanya mulai mengering. Dan keesokan harinya, dia sudah bisa bicara dan makan. Di lain tempat terlihat Budi Sulastri juga sedang duduk bersila. Dalam hatinya dia bicara, "Untuk kali ini, hukumanmu sudah selesai Ratna. Karena aku mempunyai musuh yang lebih berat lagi. Pemuda itu sudah ikut campur dalam urusanku. Maka dia harus menanggung akibatnya. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan jika istrinya Sastro itu aku santet." Kembali Budi Sulastri mengambil boneka pocong kecil sambil berkomat kamit. Dia tancapkan jarum ke sekujur tubuh boneka itu. Dan seperti apa yang terjadi pada Tante Ratna sebelumnya, kali ini hal yang sama terjadi pada Bu Sastro. Saat itu juga Bu Sastro langsung kejang-kejang dan berteriak kesakitan. Sekujur tubuhnya melepuh. Aji yang pada awalnya sudah pamit akan pulang, dia langsung mengurungkan niatnya untuk pulang ke desanya. Dia pun langsung duduk bersila dan merapalkan mantra dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib yang menyerang bibinya itu. Ternyata makhluk-makhluk gaib yang menyerang Bu Sastro ini memang sama dengan yang menyerang Tante Ratna. Namun bedanya kali ini syarat yang diminta makhluk-makhluk gaib ini sangatlah berat. Makhluk gaib yang menyerang Bu Sastro kali ini meminta tumbal nyawanya Aji. Ya tentu saja Aji tidak mau menuruti permintaan para dedemit ini. Aji nekat melawan dan ternyata kekuatannya sama sekali tidak apa-apanya dibandingkan dengan dedemit yang tidak lain adalah Kanjeng Ratu sesembahan Budi Sulastri. Aji langsung tersungkur bersimbah darah. Beruntung adzan subuh mulai berkumandang. Kanjeng Ratu sesembahan Budi Sulastri langsung kembali ke sarangnya. Di lain tempat Budi Sulastri hanya tersenyum. Dia merasa puas dengan terornya kali ini. Untuk sementara cukup hari ini wahai Aji. Tapi lihatlah ke depannya akan lebih parah lagi. Kita kembali lagi ke tempatnya Bu Sastro. Di tempat Bu Sastro ini semua orang panik. Karena selain Bu Sastro belum sembuh, sekarang Aji juga malah kondisinya sangat lemah. Setelah kondisi Aji mulai membaik, dia meminta tolong kepada Pak Sastro agar memanggilkan gurunya. Aji benar-benar sudah merasa tidak sanggup menghadapi Kanjeng Ratu Iblis peliharaan Budi Sulastri. Sore harinya gurunya Aji sudah datang. Sang guru ini ternyata seorang kakek yang penampilannya benar-benar sangat tradisional. Kakek ini bernama Mbah Joyo. Penampilannya sungguh klasik. Rambutnya gondrong, memakai ikat kepala atau udeng-udeng. Pakaiannya hitam-hitam seperti pakaian para warok Ponorogo. Mbah Joyo berkata kepada Aji, "Yo alah lele, gek piye iki?" Artinya, "Waduh, gimana toh nak, kok jadi seperti ini?
Dengan menghela napas panjang, Mbah Jaya kembali berkata, "Jika kamu mendapati musuhmu terlalu berat, kamu jangan nekat." Mendengar penuturan gurunya, Aji pun hanya tersenyum sambil tertunduk. Sesekali dia menggaruk-garuk kepalanya. Kemudian Mbah Jaya berkata, "Ini terus terang yang kita hadapi bukan iblis sembarangan. Kekuatan mereka sangatlah besar. Aku pun juga belum tentu mampu menghadapinya. Tapi kita ini dikaruniai akal. Kita bisa mengakalinya dengan mencari celah-celah kelemahan dari pemilik ilmu hitam ini." Malam itu, semalaman penuh Mbah Jaya bersemedi di rumahnya Pak Sastro. Dia sedang mencari wangsit bagaimana bisa keluar dari masalah ini. Keesokan harinya Mbah Jaya kembali meminta tolong kepada Pak Sastro untuk dicarikan ayam cemani, 1 sisir pisang raja, dan beberapa jajanan pasar. Dia berkata kalau darah ayam cemani saat ini bukan untuk menyerang si pemilik ilmu hitam, tapi hanya sebagai pelindung saja. Karena nanti malam adalah malam bulan purnama, di mana kekuatan sang pemilik ilmu hitam mencapai puncaknya. Jadi kita tidak usah melawannya, kita cukup bertahan. Kita akan menyerangnya seminggu setelah malam bulan purnama lewat. Malam harinya Mbah Jaya menyembelih ayam cemani itu. 3 ekor ayam cemani itu dikumpulkan jadi 1 dan 1 persatu disembelih. Semua darah ayam cemani dikumpulkan dan dioleskan ke tubuhnya Aji dan tubuhnya Bu Sastro. Tidak lupa Mbah Jaya juga meminum langsung darah ayam cemani itu. Beberapa saat kemudian terlihat di langit-langit banyak sekali bola api yang berterbangan. Dan jika dilihat, bola api itu berasal dari rumahnya Bude Sulastri. Mbah Jaya berteriak kepada seisi rumah untuk waspada. Dan benar saja, beberapa saat kemudian bola-bola api itu menghantam rumahnya Pak Sastro. Rumah Pak Sastro langsung bergetar hebat. Jendela-jendela bergetar, hiasan dinding banyak yang berjatuhan, bahkan genteng pun juga banyak yang berjatuhan. Namun hal itu hanya berlangsung beberapa saat saja. Sampai menjelang pagi, keadaan baik-baik saja. Akhirnya mereka bisa melewati malam bulan purnama itu dengan selamat. Sekarang tinggal menunggu seminggu lagi untuk menyerang sang pemilik ilmu hitam. Di mana seminggu setelah malam bulan purnama, pemilik ilmu hitam ini tidak akan mempunyai kekuatan apapun. Di lain tempat terlihat Bude Sulastri mukanya pucat dan beberapa kali muntah darah. Dia beberapa kali memanggil Inem untuk mengambilkan air. Dia juga menyuruh untuk dicarikan air kelapa. Setelah meminum air kelapa, kondisi Bude Sulastri mulai membaik. Dia pun berkata dalam hati, "Kurang ajar, ternyata pemuda ini memiliki guru yang sangat hebat. Tadi malam mereka tidak mau melawanku. Pantas saja mereka bisa selamat sampai sekarang. Tapi awas saja, malam bulan purnama mendatang akan kukerahkan semua tenagaku dan semua kekuatanku untuk menghancurkan mereka." Dari hari ke hari, perasaan Bude Sulastri semakin tidak enak. Malam ini, tepat hari ke-7 setelah bulan purnama, dia merasakan tenaganya sangat lemah. Aku harus mencari tumbal untuk memulihkan tenagaku. Di lain tempat, terlihat Inem baru saja bangun tidur. Dia mendengar pintu kamarnya ada yang mengetuk. Sambil mengikat rambutnya, Inem pun membuka pintu kamarnya. Namun, ketika dia membuka pintu kamarnya, dia tidak mendapati siapa-siapa. Inem pun kemudian keluar dari kamar, dan jantungnya langsung terasa berhenti berdetak. Inem merasakan ada sebuah tangan dingin yang memegang pundaknya. Spontan Inem pun sangat terkejut karena dia tidak mendapati siapa-siapa. Siapa ya yang tadi memegang pundakku? Kembali Inem berbalik ke posisi semula.
Namun begitu berbalik, dia sudah mendapati Budi Sulastri sudah tepat di depannya. "Oh, Bude, ada apa Bude?" tanya Inem. Budi Sulastri hanya diam saja. Dia tersenyum, tapi kali ini senyumnya terlihat sangat mengerikan. Beberapa saat kemudian, Budi Sulastri langsung menjambak rambutnya Inem dan menyeretnya ke kamar sesembahan. Di situ Inem langsung diikat di atas meja. Inem ingin meronta-ronta tapi tidak sanggup. Jangankan meronta, untuk menggerakkan jarinya saja dia tidak sanggup. Inem hanya bisa menangis. Majikan yang selama ini dia sangka sangat baik dan dermawan kepada dirinya, ternyata malam ini dia menginginkan nyawanya. Mata Inem semakin membelalak ketika melihat Budi Sulastri memainkan pisau yang sangat tajam di depan mukanya. Sepertinya sebentar lagi pisau itu akan mengeksekusi lehernya. Brak! Tiba-tiba terdengar suara pintu didobrak. Terlihat dua orang laki-laki, yang satu seorang pemuda dan yang satu seorang kakek-kakek yang tidak lain adalah Mbah Joyo dan Aji. "Rupanya selama ini dalang bencana ini adalah kau," kata Mbah Joyo. Budi Sulastri mukanya langsung pucat. "Mau apa kau kesini?" teriaknya. Aji langsung maju dan berkata, "Apa katamu? Kamu bertanya mau apa aku kesini? Tanpa bertanya pun harusnya kau sudah tahu. Kau ingin tahu jawabannya? Jawabannya kamu lihat saja sebentar lagi," kata Aji setengah emosi. Melihat tingkahnya Aji, Mbah Joyo pun tersenyum dan menepuk pundaknya Aji. "Tenang, tenang Le, ojo kesusu." Budi Sulastri pun tidak tinggal diam. Dia kemudian langsung bersila dan merapalkan mantra. Sepertinya dia akan memanggil Kanjeng Ratu sesembahannya. Beberapa saat kemudian mengepullah asap, dan semakin lama asap itu membentuk sosok wanita berjubah putih dan rambutnya sangat panjang dan wajahnya seperti tengkorak. "Ada apa engkau memanggilku, wahai Lastri?" Budi Sulastri langsung bangkit dan berkata, "Tolong aku Kanjeng Ratu, tolong. Hamba saat ini tidak mempunyai kekuatan dan mereka akan menghajarku." Sosok kuntilanak yang dipanggil Kanjeng Ratu itu kemudian menatap tajam pada Mbah Joyo. Namun beberapa saat kemudian, kuntilanak itu seperti sangat ketakutan sekali. Dengan tenang, Mbah Joyo mendekat. "Sudahlah, percuma kalian melawan. Bulan purnama masih lama, dan kalian ini tak ubahnya seperti tikus yang sudah berada dalam perangkap." "Maksudnya apa ini Kanjeng Ratu?" tanya Budi Sulastri kepada ratu junjungannya. Kuntilanak itu pun tidak menjawab. Dia hanya mundur beberapa langkah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Entah apa arti gelengannya itu. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Mbah Joyo langsung menyiramkan satu ember darah ayam cemani ke kuntilanak sesembahan Budi Sulastri. Kuntilanak itu pun langsung menjerit dan terbakar habis. Aji pun tidak tinggal diam. Dia langsung menyiramkan juga satu ember darah ayam cemani ke tubuh Budi Sulastri. Wanita iblis itu pun langsung berteriak dan wajahnya yang semula sangat cantik mulai menjadi keriput dan menjadi seperti nenek-nenek. Dia kejang-kejang dan berteriak kesakitan. Beberapa saat kemudian, rumah Budi Sulastri bergetar hebat dan seperti mau runtuh. Aji dan Mbah Joyo segera melepaskan Inem yang terikat di atas meja. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mereka langsung keluar dari rumahnya Budi Sulastri. Dan rumah itu pun langsung runtuh rata dengan tanah. Mereka semua akhirnya pulang ke rumahnya Bu Sastro. Setelah sampai di rumahnya Bu Sastro, ternyata kondisi Bu Sastro sudah mulai membaik. Luka-luka yang semula terlihat parah, sekarang sudah mulai mengering dan sudah tidak merasakan sakit lagi. Keesokan harinya, semua orang geger karena mendapati rumahnya Budi Sulastri runtuh rata dengan tanah.
Semakin siang, semakin banyak orang berdatangan karena penasaran dengan kabar runtuhnya rumah mewah itu. Tidak ketinggalan Mbah Joyo dan Aji juga ikut menyaksikan keramaian itu. Dan di sudut halaman, tepatnya di bawah pohon besar, Mbah Joyo mendapati sosok nenek-nenek yang matanya buta. Kemudian Mbah Joyo berkata kepada Aji, "Le, itu lihat. Kamu tahu siapa itu?" "Yang mana, Mbah?" tanya Aji penasaran. "Itu loh, nenek-nenek buta itu. Masa kamu nggak lihat?" kata Mbah Joyo kepada Aji. "Oh iya, kenapa Mbah nenek-nenek itu?" tanya Aji penasaran. Kemudian Mbah Joyo menjawab, "Ya itulah wujud asli si Sulastri. Dia sekarang sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Dan dia matanya sudah buta. Kanjeng Ratu sesembahannya juga sudah musnah." "Terus bagaimana ini, Mbah? Apa kita biarkan saja dia?" tanya Aji kepada Mbah Joyo. Kemudian Mbah Joyo menjawab, "Ya bagaimana lagi? Ya kita biarkan saja dia. Dia sudah tidak bisa apa-apa. Biarkan kondisinya sekarang ini yang akan menghukumnya." Terlihat nenek-nenek buta itu menangis. Namun anehnya, orang-orang di sekelilingnya tidak ada yang melihat dia. Yang bisa melihat hanya Mbah Joyo dan Aji. Mbah Joyo dan Aji pun juga tidak mau ambil pusing. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Ya seperti apa yang Mbah Joyo bilang tadi, biarlah kondisinya yang akan menghukum Bude Sulastri. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.